Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa di pagi ini. Allah masih sehatkan kita, Allah masih diberi waktu, Allah beri waktu kita untuk hadir dalam majlis ilmu, dan tentu ini buah dari iman dan Islam kita yang tentu wajib kita syukuri, karena dengan keimanan dan keislaman itulah kita masih istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, apalagi di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab ini. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, tentu Ramadan akan sebentar lagi tiba. Lalu kita berdoa, Allahumma balikna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua kepada Ramadan, bulan yang kita rindu-rindukan. Salat ring salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah SAW, itu Salim, salim, barakalaih. para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu melakukan sunnah-sunnah Nabi kita dan juga menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, lebih khusus dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah. Rabb. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Oh, Allah, yang punya Maria tuh. di Yang punya pagi ini Maria alhamdulillah Sumarto. kita akan kembali membahas sebuah tema yang sangat penting tentang bagaimana kita memaknai cinta dalam keluarga kita, tentu cinta terhadap pasangan kita dan juga anak-anak kita. Dan insya Allah tema yang sangat penting, karena bagaimana kita merawat cinta hingga akhir hayat kita, dan cinta yang Allah tanamkan dalam hati kita yang penuh dengan rahmat itulah yang sungguh akan abadi, sebuah cinta yang mudah-mudahan akan mendatangkan surga, tidak hanya surga di akhirat kelak tapi juga surga di dunia. Dan inilah cinta yang sungguh eh, telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama semua mendapatkan anugerah ini, dan mari sama-sama kita doakan tentunya para guru kita yang selalu menemani kita, membimbing kita untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, juga pada para sahabat semuanya tentunya, kepada yang tidak pernah kita lupakan, juga untuk saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang menghadapi cobaan, juga di tempat-tempat lainnya, saudara kaum muslimin, karena al muslim wa kaum muslim, muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Jasadil wahid kala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sebuah tubuh yang satu ya. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka akan merasakan kesakitan semuanya. Begitulah hakikatnya seorang muslim, ikut merasakan penderitaan yang diderita oleh muslim lainnya. Sahabatku yang bukan Allah, inilah guru kita sudah bersama kita, Sadadi, Sallah, Pas Bahti. Masih minat, Sad? Alhamdulillah bikhair, bibarakati ta'ikum. Masya Allah, tabarakallah. Merawat cinta hingga tua ini tentu menjadi sebuah idaman kita semua saja. Karena cinta yang bisa menghadirkan kebahagiaan, dan tentu dengan izin Allah dan pertolongan Allah kita bisa merawat cinta itu, cinta yang Allah hadirkan ke kita menjadi rahmat ya. Dan cinta yang abadi itulah yang insya Allah kita akan sama-sama sekeluarga masuk surga. Dan insya Allah mudah-mudahan juga kita dibersama oleh Bapak Haikal yang sama-sama menjadi inspirasi untuk kita semua di pagi ini. Bagaimana merawat cinta, tentu dari pengalaman para guru kita lah, yang sungguh tidak hanya dari eh, panduan syariah tentunya, tapi juga dari pengalaman yang sudah dipraktekkan, dan sungguh juga jamaah punya pengalaman yang berharga yang bisa di-share untuk kita semua. Baik, Ustaz Dodi, sebagai pembuka saya persilakan ke Ustaz Dodi. Dan kita menunggu Babeh yang mungkin bisa hadir juga di pagi ini. Tafadhol masykur, Ustaz. Tayyib, syukran, jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum. Amin, amin. Amin.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lafu, vokalis biasa. Kendalanya cuma kerongkongan, kebanyakan ngomong, kebanyakan dosa, banyak ngomong, banyak dosa. Bersyukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimanapun, apapun, sekecil apapun karunia versi kita, pasti itu yang terbaik dari Allah. Sesakit apapun yang Allah SWT karuniakan kepada kita, pasti itu yang terbaik dari Allah. Karena pengguguran dosa selalu diiringkan bersamanya. Sesedih apapun kita, pastikan ada pengguguran dosa beriring bersamanya. Dan seterusnya. Jadi bersyukur ala kulli hal. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau yang menyaksikan rekaman kajian ini, insya Allah menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Dan kita doakan seluruh kerabat kita, seluruh pembina, pengurus, para pemangku keputusan di MKI. Selalu senantiasa Allah SWT berikan keberkahan, hidayah, inayah, nikmat, iman, iradah, kudrah, dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita, menjemput husnul khotimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Merawat cinta di usia senja ini bukan tentang romantika yang berapi-api, melainkan ketenangan, kesetiaan, dan kebermaknaan. Justru di fase inilah cinta diuji, sekaligus dimatangkan. Nah, yang kita bahas ini sama-sama ya, nanti saya bukan yang paling benar, tapi yang saya rasakan dan sedang saya perjuangkan. Jadi banyak keluarga yang kemudian kalau ditanya, kira-kira kalau balik lagi ke zaman kita waktu mau nikah dulu, mau nikah sama yang ini atau mau ganti? Kebanyakan ganti, nggak mau yang ini. Padahal sebetulnya ketika Allah SWT menghadirkan pasangan yang seperti itu, kita yakin nggak sih bahwa Allah SWT itu sudah menciptakan yang terbaik untuk kita? Nah, kadang-kadang kita ngomongnya doang mendahulukan kehendak Allah, tapi ketika bicara tentang keputusan Allah, kita lebih mendahulukan hawa nafsu. Jadi di usia senja ini bukan lagi soal memiliki, tapi soal menemani atau saling menyempurnakan dalam menuju ridha Allah. Ini ya, idealis ya. Tapi gini, maksud saya, tujuan kita hidup itu di dunia kan cuma buat penghamba kepada Allah. Sudahkah kita menjadi hambanya Allah? Atau selama ini kita menjadi hambanya keinginan? Saya kepengen pasangan saya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. A sampai Z pokoknya. Dan ketika terpenuhi, kita bahagia. Ketika tidak terpenuhi, kita kecewa. Yuk sama-sama kita kembali ke pondasi berkeluarga. Surat yang ke-30 ayat yang ke-21.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi ayat itu dari tanda-tanda kebesaran Allah, perhatikan, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah menunjukkan kebesarannya di hal ini. Pada tanda-tanda kebesaran Allah, pada ayat-ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasanganmu dari kalanganmu sendiri, min anfusikum. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan udah liar, gitu. Bukan dari kalangan buaya. Bahwa ada sifat-sifatnya kayak kuda, sifat-sifatnya kayak buaya, yang penting bukan buaya beneran. Sifat-sifatnya ada kesetanan, asal jangan setan beneran. Gitu, nggak apa-apa. Artinya gini, ini keputusan Allah loh yang menyebabkan Anda ketemu sama pasangan Anda. Kalau kita lihat ayatnya gitu tuh, berarti Allah lah yang menciptakan pasangan-pasangan agar kamu merasa tentram kepadanya. Nyanya itu nya perempuan. Litas kunu ilaiha. Haknya itu dhamir perempuan. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira kalau kita perhatikan satu-satu, gitu ya. Jika pertama kali ketemu sudah menenangkan, si pria, siapapun dia, melihat ketenangan yang ada di wanita, dia akan langsung kesengsem. Dia bukan menuntut, tetapi dia merawat dengan cinta yang menenangkan. Ini saya mungkin terlalu teoritis, tapi maksud saya gini, yang saya lakukan ya ini gitu. I just wanna pick and apply Al-Quran Sunnah into the real life, and this is it, gitu. Jadi ketika saya ingin menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan itu jadi bagian yang kemudian ya cinta yang dirawat itu cinta yang menenangkan, bukan menuntut. Seharusnya kamu sebagai pasanganku itu begini, 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 begini. Enggak. Tapi apa yang ada pada dia, maka kita harus menyempurnakan atau menyesuaikan. Nah ini yang kita bisa kita mulai dengan berbagai pola. Misalnya menjaga komunikasi yang lembut. Lembut tidak hanya nada bicara, bukan hanya isi kata, tetapi bagaimana seseorang kemudian bisa menonjolkan bahwa saya menyesuaikan diri loh. Saya menyesuaikan diri loh dengan keberadaanmu ini, betul-betul saya nada bicaranya bukan hanya isi katanya, tapi mendengar tanpa menyela, tidak membuka luka lama yang sudah Allah tutupi. Jadi usia bertambah, emosi dan fisik berubah, maka yang perlu dijaga ya saling memaafkan, bukan mengungkit. Kita tahu ya, ahli sejarah di pasangan tuh suami atau istri. Ahli sejarah tuh biasanya para istri. Kamu sih, aing. Jadi ketika cinta di usia senja ini hidup dari maaf, dia mati oleh dendam. Imam Hasan Al-Basri menyatakan hidup ini singkat. Jangan habiskan dengan mengingat kesalahan pasanganmu. Jadi kira-kira gini pertanyaan yang kita perlu pertanyakan pada diri kita sendiri. Ini layak nggak dibawa sampai ke kubur? Jadi kalau kita berniat untuk menjalankan pernikahan itu tadi saya bilang, Allah loh yang milihin. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah milihin buat kita. Nah kok kenapa begitu sekarang menjalankan pernikahan begitu panjang, begitu lama sampai usia kita senja? Kok tiba-tiba ada perubahan sikap kita kalau bisa, ini katanya Ustadz Abdul Somad, para ibu ditanya, kalau mau
ke surga nanti bareng sama Bapak, berkenan nggak, Bu? Oh, berkenan Ustaz, biar kita ngumpul sekeluarga apa segala macam bla bla bla. Tapi para ayah ketika ditanya, para suami begitu ditanya, eh, Bapak-bapak nanti di sana ketemu lagi sama istri, berkenan nggak? Waduh, Ustaz, harus banget ya. Boleh nggak kalau ketemu bidadari aja? Berarti apa? Berarti ada perubahan persepsi tentang keberadaan. Artinya gini, pasangan ideal itu kan yang ngingetin sholat, yang saling mendoakan ketika sakit, yang gandeng tangan menuju masjid, atau ketika ya saya suka ledekin jamaah yang jarang bareng itu, sesekali ajak deh suaminya, gandeng tangannya, buang sampah bareng, biar kelihatan kayak suami istri. Kan Rasulullah SAW bilang begini ya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu membangunkan istrinya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Artinya cinta yang berakhir di surga itu dimulai dari sajadah bersama. Dan merawat romantika ini dengan cara yang sederhana juga banyak. Kita ketemu sesuatu, ini kayaknya dulu waktu waktu dekat awal itu kayaknya dia senang martabak ini nih, dia senang eh, jus ini nih, dia demen apa-apa segala macam dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang ini aku ingat kamu nih tak bawain ini. Itu jadi bagian yang sederhana-sederhana begitu. Jadi ternyata dia masih inget ya. Nggak mahal kok minum teh bareng, jalan pagi bareng-bareng, nanyain capek dengan tulus, mendoakan pasangan ketika dia tertidur. Jadi cinta sejati adalah ketika engkau mendoakan pasanganmu tanpa dia tahu. Dan kalau makin punya banyak anak ya badan makin kendor lah ya. Makin keriput, sakit, lemah. Ini bukan alasan cinta memudar. Justru tanda amanah harus dijaga. Kan kalau di An-Nisa 19 kan Allah SWT meminta kita untuk mempergauli istri secara patut. Bil ma'ruf. Nah Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya qaulun bil ma'ruf, tapi ta'muruna bil ma'ruf dan mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau kita baca kitabnya Dale Carnegie, 91 ciri pernikahan yang bahagia, dua diantaranya saya nggak cocok. Harus punya anak anjing sama harus punya kolam renang. Dah, ngapain gitu. Kalau di usia senja itu kita mesti sabar, lembut, nggak membandingkan dengan masa lalu. Menyatukan tujuan akhir. Ini husnul khotimah bareng-bareng. Inti duluan apa aneh duluan. Jadi buat kesepakatan cinta yang tertinggi, kita ingin wafat dalam keadaan saling ridho dan diridhoi oleh Allah SWT. Sesekali minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah dia teman hidupku di dunia dan temanku di surga. Makanya jargon yang saya gembar-gemborkan, sesurga, sekeluarga. Jadi cinta nggak lagi banyak bicara, tapi banyak berdoa. Kalau di usia senja ya. Jadi tidak lagi menuntut untuk dimengerti, tapi berusaha untuk memahami. Karena dia nggak takut kehilangan. Apa yang dirawat oleh Allah, Allah akan kekalkan. Allah alam dari saya mungkin sekilas itu yang mudah-mudahan Babe sudah gak. Oh, alhamdulillah. Ahlan. Ahlan wa sahlan ya Be. Masya أهلا Allah. بكم يا أستاذنا. Kif halik? Kif halik? Alhamdulillah بخير. Masya كله Allah. Masya Allah. تمام. Masya Allah. Ini Alhamdulillah. mungkin fi jamaah majelis keluarga Indonesia MKI. Kullu yaum mungkin ahsan bil lugatil arabiyyah. لأن أنا أستاذ في الآن كل يوم باللغة العربية. Masya Allah. مع صديقي، مع أصحابي، مع زوجي إن شاء الله. لأن أستاذ وإذا جدي في بيتي Nah, كل يوم باللغة العربية كل يوم، Masya لأن Allah. جدي ما في كلام باللغة الإندونيسية. Masya Allah. جدي من هضارم، ولكن جدي كل يوم. إذن نحن باللغة العربية. وإذا هو يموت في tahun 1996 kalau nggak salah. Baik. Iya, tahun 96 kalau nggak salah. Sita samanin, sita tis'in. Sita tis'in wa iza hiya yamut
stop bilughatil arabiyyah bilughatil Indonesia. Ya Allah. لكن في Gimana? مجلس keluarga Indonesia ما في كلام عربي Ya hubbul يعني arabi li salasin. Li'anni شوي arabi wa شوي kama qala Rasulullah. Wal Qur'an arabi wal kalamu ahlul jannah نعم arabi. نعم صحيح صحيح جدا لكن هذا في مجلس كله جامعة ما في كلام عربي هذا سؤال في اليوم أنا أكلم هل تتكلم اللغة العربية ما في كلام شوي Naam ya akhi, insyaallah Ustaz. Saya lagi bilang sama Ustaz Dodi, ada baiknya kita hari-hari membiasakan bahasa Arab أحسن karena أحسن dulu waktu Jidi masih ada, itu dia justru nggak bisa bahasa Indonesia sehingga kita dengan sangat terpaksa berkomunikasi dengan Jidi pakai bahasa Arab gitu. Jadi akhirnya hari-hari bahasa Arab lah di rumah gitu. Tapi sejak 96 sejak Jidi wafat, akhirnya kita bahasa Indonesia lagi dan akhirnya kita lupa. Ada Allah karim. satu kesempatan deh, aneh pas lagi umroh waktu itu. Baik. Ada orang, saya lupa Maroko atau Aljazair. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente men, ana men Indonesia. Masya Allah. Terus dia agak panjang ngomong, alafu ya Syekh, ana ma fi kalam Arabi jayidan, ana qalilan. Ish hada, ente muslim ma fi kalam Arabi? Itu langsung dibentak begitu. Aduh, itu langsung, Iya. aduh ini mesti Iya, belajar ini. makanya. Jadi, malu banget itu ya Allah. Anda muslim tapi nggak bisa berbahasa Arab, wah, kacau. Itu benar-benar memalukan sih. Ada satu hari Iya. rasanya kita perlu belajar, tapi biasanya bahasa Arab itu kalau dipelajari langsung rontok deh. Yang daftar banyak Aduh, banget, yang daftar banyak Allah banget. Allah mudahkan itu. Jadi orang yang mau belajar itu lebih mudah belajar bahasa Arab ketimbang bahasa Inggris, ketimbang bahasa Sahih, apapun. Karena Allah sahih. mudahkan, pasti. Hubbul Arabi, cintai, kata Nabi, cintai. Lakin gini Ustadz, sahabat Nah, sekalian, sehubungan dengan topik kita, memang kemarin saya yang minta sama Ustadz Khalis, supaya, ini kenapa ini lagi kolokan banget ini, ya Allah. Udah dong ya. Jadi gini, saya mau bertanya kepada para hadirin yang hadir, jawaban aja sederhana aja, langsung yang spontan. Jadi kalau mikir berarti bukan jawaban ya. Saya mau yang spontan, langsung dibuka kalau perlu speakernya disuarakan. Pertanyaannya begini, siap-siap buka speaker. Sederhana aja pertanyaannya. Biar saya tahu persepsi yang ada di sini. Baik, bismillah. Udah siap? Buka. Ayo Kalau nggak buka berarti nggak dengar ini. Kalau nggak buka speaker berarti nggak dengar, Ustaz. buka-buka. Ayo, ayo. Ya, Siapa Oke, ya? jawab langsung spontan ya. Langsung spontan. Tidak boleh dipikirkan. Kalau dipikirkan berarti rekayasa. nunggu pakai AI nanti biasanya. Pertanyaannya gampang banget. Cuman dijawab cuman nggak usah pakai mikir. Pertanyaannya gampang. Begini. Ini dia si Oyen yang lagi berisik, lagi kolokan. Ada apa sih? Ya Allah. 1, 2, 3. Kalau sudah tua, kita biasanya Manja. capek. Udah ayo capek, dong. Ayo, udah terus. udah capek, lemah, ikhlas, Apa yang jelas? Banyak yang dirasa. sabar, Emosi, yang mendapatkan emosi. tekun, Ya, terus. Kebetulan. berbahagia, Baik, terima kasih. Itulah jawaban kita dan kita mengiyakan dan kita justru menciptakan itu. Bukannya kalau udah tua kita titik-titik. Titik-titik itulah yang menjadikan kita gitu loh. Percaya deh. Afkaruka akdaruka. Takdirmu itu ya yang kamu pikirkan itu gitu loh. Keadaanmu itu ya yang kamu pikirkan itu. Percaya deh. Udah tua biasanya sakit-sakitan, orang itu sakit-sakitan gitu loh. Udah tua biasanya leor.
Udah tua biasanya gampang capek. Gampang capek, jangan izinkan itu. Jangan gitu loh. Udah tua biasanya peot, keriput. Mohon maaf nih, orang yang ketemu saya bilang, kok lo kan makin seger gitu. Kok lo kan nggak ada keriputnya gitu. Dulu lo keriput ya, sekarang enggak gitu. Jangan main-main dengan Allah, tahu nggak? Allah tuh bisa apa aja. Allah tuh bisa mampuin kita gitu loh. Allah tuh bisa gagahin kita. Jadi, kan sunatullahnya nggak begitu. Nah, biasanya orang yang ngeyelan tuh begitu. Sehingga dia sakit-sakitan gitu loh. Loh, Umi saya pakai kacamata terus, udah tua nggak pakai kacamata. Umi saya itu. Umi saya juga cerita sama abak saya tuh, kok makin tua makin sering. Loh, sama mudanya, sama tuanya lebih sering tuanya. Loh, saya pun merasakan itu. Makin tua makin sering. Jadi, saya minta topik ini ke Ustadz Kholis supaya kita ini, apa ya, jangan main-main dengan pikiranmu. Makin tua kita makin jarang komunikasi. Makin tua kita makin akrab ya, gitu dong. Makin tua kita makin enak ya, gitu dong. Makin tua kita makin punya duit ya, gitu dong. Makin tua kita makin sering ya, gitu dong. Makin tua kita makin mesra ya, gitu dong. Dulu mah sebulan sekali, makin tua kok cuma seminggu sekali, malah 3 hari sekali, asik gitu dong. Makin tua kita makin Ayo Bapak Ibu sekalian, makin tua tuh kita makin berharga, makin tua tuh kita makin mantap, makin tua tuh kita makin seger, makin tua kita makin terpola hidupnya, makin tua kita makin ayo deh Bapak Ibu sekalian, cobain deh, rasakan deh. Makin tua kita makin akur, makin tua kita makin sedap, makin tua kita makin lezat, makin tua kita makin enak gitu dong. Ada Gigi kan satu nggak ini, bisa Be. Ada baik. satu hadis qudsi itu. Ana ma'adoni abdi bihi. Aku ini Saya, ana persis inda seperti zani, ana ya. inda zani abdi bi. Sahih, sahih, hadis qudsi banget, sahih banget Bukhari. Jadi saya tuh akan prasangka sebagaimana hambaku. Jadi Bapak Ibu, saya kepengen yang udah melewati mas umur 50, jangan berpikir seperti yang tadi dijawab tadi gitu. Maafin ya. Jangan berpikir seperti jawaban tadi. Sekarang kalau saya tanya, biasanya kalau kita makin tua, makin kalau udah tua biasanya gitu loh. Makin Bahagia nggak tahu dengan diri. aja. Bahagia. Ya makin tua biasanya kita makin rajin olahraga. Makin tua kita biasanya makin Taat. seger. Makin tua kita makin banyak waktu buat Sabar. tahajud. Ada orang dia bangun tahajud karena kencing, karena pola hidupnya, karena terus akhirnya dia kecewa. Loh, 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 loh. Tuhan yang bangunin kamu kok. Tuhan pengen komunikasi sama kamu kok. Tuhan pengen dia makin dekat kok lu kecewa. Apa-apaan sih lu? Saya bilang. Jadi, come on. Yuk Bapak Ibu, dengan apa yang tadi Ustadz Dodi Aljambari sampaikan, kita padukan dengan pola pikir kita yang saya kan aplikasinya urusannya. Aplikasikan dengan apa yang Allah sampaikan ana inda zanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku, atau hadis yang mengatakan itu ya apa ya, eh, Allah sebagaimana prasangka hambanya dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Nah, kok keren banget ya. Bagaimana cara ditolong Allah? Tolong orang lain. Kan gitu. Ya. Bagaimana caranya kita dimudahkan oleh Allah? Bantu orang lain gitu. Bagaimana kita, Ustaz, saya setiap dapat rezeki itu di kepala saya begini. Oh, ini si A sekian, si B sekian, si C sekian. Ya Allah, saya tahu nih. Pasti Allah titip buat dia nih. Gitu aja. Sederhana kok gitu loh.
Sehingga Allah titipin lagi, Allah titipin lagi, Allah titipin lagi. Ini buat dia nih, ini buat dia nih, ini buat dia nih, ini buat dia. Waktu COVID Ustadz, kita tuh nggak ada pendapatan, nggak ada yang ngundang, nggak ada ceramah Ustadz, nggak ada materi apa, nggak ada maaf, nggak ada motivasi Ustadz, nggak ada training Ustadz, nggak ada gathering, nggak ada sama sekali. Tapi saya berpikir nggak mungkin karena nggak ada terus kemudian nggak ada, nggak mungkin. Ini pasti ah pasti rezeki ini Allah kasih nih waktu itu buat sekarang nih, gitu. Dulu Allah kasih banyak, sekarang lagi kosong. Allah kasih banyak itu buat sekarang, buat sekarang. Habis itu tabungan Ustaz, zero Ustaz. Karena apa? Kita gaji dari tabungan, kita hari-hari dari tabungan, semua mantap makan tabungan. Tapi karena prasangka baik sama Allah dan timbul suasana kebencian, dia nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ditolak sini, ditolak situ. Akhirnya apa yang terjadi? Bergantung kepada Allah. Disitulah Allah kepengen kita bergantung sama dia. Oh, Allah pengennya kita bergantung sama Allah. Oh, jadi ini karena ini. Kalau kita bisa ngambil hikmah dari setiap keadaan itu, enak Ustaz. Nggak ada yang ngeselin gitu. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, menimpali dan membenarkan serta mengiyakan dan menguatkan apa yang udah Dodi tadi katakan, saya hanya ingin menyampaikan hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Hati-hati. Terjadi perubahan, ada sesuatu pada saya, pada posisi, pada jabatan, pada situasi dan lingkungan di mana saya berada, tak lain tak bukan karena pikiran-pikiran itu. Kadang-kadang kita terjebak dalam pikiran-pikiran yang coba begini, jadi begitu. Coba begitu, jadi begitu. Coba begini, jadi begini. Gitu. Apa itu? Nanti pada waktunya akan saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pepatah yang mengatakan, afkaruka akdaruka, takdirmu itu apa yang kau pikirkan, ternyata itu tepat sekali, benar sekali, dan apalagi kalau kita cocok-cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang bertaburan itu, pasti ketemu. Salah satu diantaranya adalah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kau ingin merubah dirimu, ini bahasanya bukan bahasa terjemahan, bahasa motivator. Kalau kau ingin terjadi perubahan pada dirimu, maka rubahlah jiwamu. Karena kalimatnya itu bukan diri, tapi anfus, jiwa. Dan jiwa itu pola pikir. Jadi Allah nggak akan merubah nasibmu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kau rubah dulu pikiranmu. Anfus itu jiwa raga, paket gitu. Kalau kalimatnya hatta yughayyiru ma bi badani, ya badanmu doang yang berubah, lu olahraga aja gitu kan. Ya. Kalau umpamanya kalimatnya hatta yughayyiru ma bi qulubihim, ya pikiran lu doang gitu. Tapi ketika kalimatnya anfusihim, maka kalimat itu jiwa, raga, pola pikir, pola hidup, habit berubah dulu, begitu. Iya. Nah, jadi kalimat tadi kalau diterjemahkan dengan bahasa motivasi adalah cara berpikir lu rubah deh, ntar hidup lu pasti akan berubah, begitu. Iya. Hidup lu berubah berarti takdir lu akan berubah. Cara berpikir yang tadi, kalau sudah tua biasanya sakit-sakitan, mesti dirubah. Kalau udah tua biasanya nggak enak makan, mesti dirubah. Kalau udah tua biasanya emosian, mesti dirubah. Anak ingat antum waktu di Tebet, Be. Siap. Waktu di Tebet aneh dibekali sama antum soal the law of repetition. Nah, Ustaz, ya Rob. Itu begitu aneh jelasin ke teman-teman yang lain. Wah, ini keren ini. Siapa ini Babe Haikal? Pembiasaan hal kecil itu aneh selama ini kan pakai pendekatannya Michael J. Lozier, Law of Iya, Attraction gitu. Attraction. Kadang-kadang pakai Rhonda Byrne-nya The Secret. Gitu. Kadang-kadang pakai pendekatannya kawannya Mbak Dian itu, Mas Nunu.
eh, RB Sentanu Sentanu. pakai quantum ikhlas gitu. Ternyata memang kekuatan pikiran itu kalau di penelitiannya Masaru Emoto dari Jepang itu sangat mempengaruhi kinerja cairan yang ada di tubuh kita, bahkan sampai ke Nah, otak sekalipun itu mempengaruhi betul. nah, Jadi, saya tidak justru hanya pengkritik buku itu, Ustaz. Saya ya, sampai dikirimin email sama Michael Jelusier, Ustaz, hmm, yang menyatakan saya betul. hmm, Saya kirimin surat, saya bilang sama dia, your method is never working until you repeat again. Saya bilang gitu. hmm, ya, Jadi sehebat apapun hukum kamu yang saya bilang the law of attraction, kalau cuma sekali nggak jadi. Saya ya, bilang gitu. Dia ya, langsung balas email saya, Ustaz. hmm, Dia balas email saya, memang iya betul sekali kamu memahami semuanya, panjang banget. Makanya saya berani membuat buku The Law of Repetition. ya, Jadi Michael Jelusier bilang apa namanya ada hukum tarik menarik, tapi cuma sekali. Saya pengen jadi hmm, penyanyi hari itu doang atau bulan itu doang tanpa latihan, ya nggak jadilah gitu loh. ya, ya, Jadi jadi kalau ya bekerjanya hukum tarik menarik itu dengan pembiasaan, dengan ya, pengulangan. Bag- Bahkan kalau Kristen kan ada untuk mengulangnya kan pakai doa rosario, Ustaz. hmm, ya, Kalau Hindu kan pakai Matrem Gayatri gitu. ya, Kalau Buddha pakai Omnitabaknya. Nah, jadi sementara kita kan Ka'bah 7 kali, sholat ya, berulang, tiap ya, saat berulang, zikir ya, 3-3, semuanya minta Allah suka yang kecil tapi rutin gitu, ya, ketimbang yang gede sekali-sekali nggak rutin. Jadi Allah lebih sahih, senang 100 rupiah tapi tiap hari daripada 1 juta cuma sekali-sekali gitu. ya, Jadi, oh cocok nih. Maka kalau secara tidak sadar Ustaz dan teman-teman, kalau udah tua biasanya jadi bangun tidur gini, aduh ya maklumlah udah tua, hmm, ah maklumlah udah tua, maklum udah tua. Tiap hari ngomong begitu. Ya jangan dong, itu jadi pembiasaan dong. ya, Aduh aduh tubuh aduh ngerespon, aduh aduh. Jadi Anda menciptakan rasa pegel itu di dirimu sendiri. ya, Ustaz, dengkul kiri saya mungkin karena aktivitas, karena jalan dan sebagainya, kira-kira 4-5 bulan lalu dengkul kiri saya itu kok mulai berasa ya. hmm, Saya nggak ke dokter, saya nggak makan apapun. Saya katakan tubuh ini akan kuat menopang terus gitu loh. Ya, saya sempat makan minyak ikan gitu ya, katanya buat segalanya. Dan alhamdulillah yang udah menaun itu hilang tuh nggak pakai gitu-gituan lagi. hmm, Jadi apa ya? Anda bisa lebih muda, Bapak Ibu, Anda bisa lebih gagah, lebih sering, lebih lama Ustaz, lebih ya, lama. Masya Allah, Dan Masya Allah. segalanya hanya dengan cara berpikirnya. Mudah-mudahan pagi ini terinspirasi bahwa saya makin tua makin oke, Ya. gitu. Ada yang makin tua makin nggak tahu diri nih, Be. Ada banyak nggak apa-apa. Aduh, Allahu kacau. Makin Akbar. tua makin gagah, makin tua makin hebat, makin tua makin perkasa, makin tua makin semuanya, makin stres. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menanamkan keyakinan dalam perspektif pemikiran kita itu, tubuh kita itu bahkan kalau menurut penelitiannya apa namanya eh, Pak Chandra Kartawirya dari lembaga eh, penelitian sains di Quran. Jadi ketika kita itu melakukan niat untuk saum, itu Ya, ternyata ada di tubuh kita itu ada yang namanya autolisis. nah, sah. Autolisis itu begitu kita bilang niat saum, meskipun tidak makan sesuatu pun karena kebangunnya telat, ya udah subuh ya udah pokoknya saya niat saum. Itu betul-betul badan kita merespon untuk tidak mencari makanan dari perut itu sampai maghrib. Dan itu yang terjadi dengan badan kita apa istilahnya autofagi atau apa itu di istilahnya kalau di intermittent fasting itu atau di water fasting itu ternyata perbaikan tubuh atau perontokan sel-sel kanker apa segala macam itu dari situ ternyata luar Nah, biasa. ini saya lagi jalan-jalan di sebuah kota, Ustaz, saya lupa ini.
Di luarnya tuh ada buku begini, Hmm. Oh, The Brain, The The Story Brain. of You. Wah, ini salah satu buku yang the best one. Yang Jadi nulis siapa, Be? yang Mu'alif ini. nulis ini David Engelman, kurang terkenal, tapi apa yang dia katakan di sini sampai strukturnya dia lengkapkan, Ustadz, sampai tempat-tempatnya segala macam tuh dikeluarkan sama dia. Emang kelihatan Masya banget dia Allah. seorang ahli. Ya. Ini kenapa saya beli? Karena dulu pernah ada buku, ada videonya, dan saya bikin pelatihan. Nama pelatihannya Brain Story memang. Ini ada buku cocok banget. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, pagi ini 5 menit, cukup tanpa membaca. Gitu. Cukup tanpa membaca. Hati-hati dengan pikiranmu. Hati-hati. Insya Allah. Betul. Silakan kita buka forum. Baik, Ustaz. kita balikin dulu ke Ustadz Khalis. Tama-tama Nah, masykur, Ustaz Khalid, kita berbagi fadal. rahmat, Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kasih nih Babe sama Ude yang bisa menginspirasi pagi ini bahwa kita memang sudah dipesankan oleh Nabi kita ya tentang ana inda dzanni abdi bi, bahwa kita ini tergantung hambaku gitu ya. Dan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah ya. Karena itu adalah janji Allah dalam Al-Qur'an. Silakan jamaah yang ingin sharing, ingin bertanya nih mumpung ada duet maut nih Babe sama Ude nih. Masya Allah. Teh Nadia silakan. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar Babe sama Ude ngobrol itu saya senyum-senyum sendiri. Ikut berbahagia rasanya gitu. Efeknya nyampe ke sini. Karena saya dari dulu mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Dari kuliah, terus saya 4 tahun kerja di orang, kemudian umur 24 saya berbisnis. Dan ya nekat, tapi saya bilang, saya bisa. Dan bisa gitu. Terus setiap kali, saya bukan mau pamer nih, setiap kali saya kasih Umi tanya gini, ada nggak duitnya gitu ya, kata Umi gitu. Ada, banyak. Saya selalu bilang itu gitu. Apapun keadaannya saya selalu bilang banyak dan Allah kabulkan gitu. Itu berulang-ulang dari dulu sampai sekarang gitu. Dan setiap kali saya ingat, saya bilang, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kalaupun ada air mata, Allah ada kok gitu. Itu kerasa. Makanya saya dengerin Babe sama Ude, itu bahagia rasanya, hati itu jadi pengen senyum terus gitu. Indah tuh, kerasa banget ke hati gitu. Apapun yang terjadi itu dari Allah dan yang terbaik itu kerasa dari saya umur 22 lah, setelah saya kerja di Telkom, saya pindah ke BJB Syariah, saya bertekad untuk bisa bisnis dan tidak tergantung dengan perusahaan orang. Ya alhamdulillah gitu, itu indah banget. Sampai pada saat saya harus menikah, saya harus taat. Dan saya selalu bilang pada diri saya bisa. Saya bisa taat sama suami dan apapun ke suami saya ikutin. Dan sampai sekarang akhirnya suami mengizinkan saya bisnis lagi, saya perusahaan lagi. Karena kekuatan itu gitu, alhamdulillah. Itu aja sih sharingnya, semoga bisa menyemangati yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi inget zaman nari dulu, Be. Anda itu punya prinsip 2 years is too long. Dari mulai penari biasa, 2 tahun lagi gue harus jadi koreografer. Begitu jadi koreografer, 2 tahun lagi gue harus jadi art director. Begitu jadi art director harus punya studio. Terus itu 2 tahun. Dan pencapaian-pencapaian itu ya berdasarkan pemikiran aja. Dan ada yang ngamatin dari kalangan teman-teman itu. Ingat nggak lu dulu pernah ngomong itu? Iya sih, ingat. Kejadian kan sekarang? Iya, itulah saya bilang. Saya yakin aja gitu. Masya Allah. Bu Ini Darmi, salah satu. monggo. Ini salah satu nih Ustaz. Ini salah Apa satu itu, nih. Be? Nih lihat. Apa itu, Be? Mens apa itu? Obsession. Burung, Be. Obsession. Obsession. Babe Obsesi. boleh HP-nya dimiringin nggak, Be? Biar lebar, Be.
Dimiringin. Iya. Pakai HP kan itu kan? Gini. Nah, iya. Jadi lebar. Oh, auto ininya ya, nggak masuk ya? Auto itunya handphone kayak tadi lagi, Be. Auto rotate. Nah, Satu hari Ya. saya lihat majalah Man Obsession. Itu seorang tokoh luar biasa. Seorang tokoh luar biasa. Tokoh itu namanya Tommy Winata. Halo, masih nyambung? Iya. Oh iya, Masih, Be, masih, Be. tokoh itu Tommy Winata. Dia berada di majalah Man Obsession dan ada dia. Saya iri. Saya beli kan majalah itu. Saya lihat di rumah, saya baca di rumah. Mengulas tentang siapa dia gitu. Saya cuma berkata, saya akan ketemu dia, saya akan berhubungan dengan dia, dan dia juga bakal mencari saya. Itu kejadian, bahkan saya katakan, saya juga akan ada di majalah itu, dan hari ini saya ada di majalah ini. Hati-hati dengan yang kamu pikirkan. Sekali lagi, teman-teman, hati-hati. You are what you think. Hati-hati dengan apa yang kau renungkan, ya itulah kamu. Kalau udah tua biasanya, ayo udah penutup. Kalau udah tua biasanya buka lagi setelah berubah. Kalau udah tua biasanya Ganjen. Sabar. Ganjen. makin soleh. Saat kaya Puber. kalau udah tua dan biasanya harta Semangat. bahagia. semangat. Bahagia. Makin tua biasanya makin Kuat. seger, makin Makin kuat. kuat, segar, Makin makin tua biasanya cantik. makin Makin sehat. Benar. Makin soleh. Makin tua Benar, biasanya soleha. makin soleh. Makin tua biasanya makin biasanya Rajin. seterusnya. Nggak ada. Orang tua Makin tuh makin tua disayang sama makin sakit, nggak keluarga. ada. Nggak ada. Makin tua makin dijauhi, nggak ada. Makin emosi, nggak ada. Makin tua makin sehat, makin tua makin seger, makin tua makin ibadah, makin tua makin jadi enak gitu kita Bahagia. menjalani hidup. Demikian, betul. Masya Untuk jalan Allah. ini. Bude Darmi, monggo Bude Darmi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Babe, Ustaz, saya nyimak banget tadi tentang makin tua makin. Saya di awal menikah itu dulu ya penuh drama lah, tapi saya tetap berharap dia berubah. Itu saya belum punya rumah, saya masih ngontrak. Bisa nggak ya saya punya rumah sementara pasangan saya seperti ini gitu. Dia tuh setiap diajak maju tuh jalan di tempat, tapi akhirnya ya Bismillah, akhirnya saya bisa punya rumah walaupun berjuang gitu ya. Tapi akhirnya itu saya bisa. Tapi untuk rumah tangga saya gagal Ustaz. Karena dia nggak pernah berubah sampai saya tunggu gitu ya. Akhirnya saya mampu nggak ya kalau tanpa dia gitu, karena saya ingin menyelamatkan mental anak saya gitu ya. Akhirnya saya ambil keputusan Ustaz, saya harus bertindak, saya harus tegas, saya harus menyelamatkan mental anak saya. Ya itu, saya menyatakan berpisah dengan suami saya gitu ya. Karena saya harus berubah, saya harus jangan sampai mental anak saya hancur karena melihat ayahnya tidak pernah mau berubah, anak-anaknya selalu melihat sikap ayahnya selalu mungkin dalam bahasa mereka menzolimi bundanya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk selesai gitu loh. Makanya saya tadi menjawab ya biasanya semakin pemarah, dan itu memang kejadian pada ayahnya anak saya Ustaz. Saya berharap dia semakin tua semakin berubah, ternyata tidak, semakin Allah menunjukkan maaf sifat-sifat buruk dia ke saya. Saya sampai nanya sana sini, ya Allah apakah ini terbaik, sampai kapan saya hidup seperti ini gitu loh, menunggu, dan mungkin saya lemah Ustaz ya, mungkin saya lemah. Akhirnya saya menyerah, tapi saya Bismillah, dan alhamdulillah saya sekarang dengan anak-anak saya bisa menata lagi gitu. Mereka ceria lagi, yang selama ini tidak melihat senyum anak saya, tidak melihat keceriaan anak saya. Sekarang
Setelah ketika saya sudah berpisah, saya melihat kembali keceriaan anak-anak saya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz tadi. Baik. Apa? Badai pasti berlalu ya. Jadi kalau memang ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, ada kondisi-kondisi yang kan perceraian itu jadi emergency exit buat sebuah pernikahan. Kalau memang dimungkinkan untuk itu, Rasul pun alaihissalatu wassalam juga pernah melakukan jalan keluar perceraian itu. Artinya itu bukan kehancuran dari segalanya. Kalau memang itu ada beberapa orang yang harus menempuh jalan itu, insya Allah itu yang terbaik, udah. Nggak usah jadi apa namanya, jadi pikiran yang banget-banget. Kalau sekarang sudah bisa ngelihat senyumnya anak-anak, dan sangat boleh jadi ketika sudah pisah bisa jadi mantan bisa merenung tuh. Oh iya, kesalahan saya dulu itu begini-begini, dan dia bisa berubah menjadi lebih baik. Ada banyak kisah nyata, ini kisah-kisah nyata yang ketika seorang pasangan ketemu sama pasangan yang salah itu kadang-kadang dia begitu. Wah, nggak keurus istrinya, suaminya ngaco, apalah segala macam. Begitu pisah, dia ketemu sama pasangan yang lain, kok bisa jauh lebih bahagia, kok bisa seger, bisa lebih cantik, bisa apa. Ternyata beda perlakuan, beda itu. Dan artinya tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang Allah SWT mentakdirkan seseorang harus menjalani itu semua, setiap kita punya episode yang indah, bukan? Jadi setiap kita tahu bahwa oh ini Allah masukin ke sini dulu biar kita ada di fase yang lebih membahagiakan. Kadang-kadang ada yang nggak dikasih kebahagiaan di dunia, tapi nanti di surga dibalas dengan lipat ganda pahala yang Masya Allah luar biasa. Tambahin, Be. Eh, izin saya sedikit mengkoreksi, Ustadz. Afwan, Ustadz. Ya. Mungkin karena masa lalu kita terpengaruh dengan lagunya Berlian Hutahuruk. Badai pasti berlalu gitu. Pasif, Ustadz. Kalau saya, yuk kita menari di atas badai. Gitu. Ya. Terimalah badai itu dengan suasana hati yang ceria. Badai pasti berlalu, mau berlalu kayak mau kagak kayak sebodoh, yang penting gue happy gitu. Ya. Ya, mau badai berlalu kayak, mau badai sedang kayak, mau badai kagak kayak, no. Gue menari di atas badai, gue bernyanyi di atas badai, dan gue happy di atas badai. Nggak ada masalah gitu. Seorang sahabat Nabi mempraktekkan itu ketika kuda kesayangannya hilang gitu ya. Belum tentu kata dia juga datang lebih banyak gitu. Dan ketika datang lebih banyak, orang pun berkata hebat banget sudah lebih banyak. Belum tentu. Ternyata anaknya kan jatuh dari kuda kan. Ketika jatuh dari kuda, anaknya sahabat masih ada yang bilang apes banget lo punya anak laki. Jatuh dari kuda belum tentu, ternyata wajib perang yang pincang nggak usah ikut perang, jadi nggak perang anaknya jadi selamat, sementara anaknya yang tetangga-tetangga pada mati semua. jadi apa, Bu Darmi menarilah di atas badai, happy-lah di atas badai, harusnya sambil ceria, lihat saya ceria sebagaimana anak saya ceria begitu. Yuk kita menari di atas badai. Mau berlalu kayak nggak berlalu kayak, itu badai sebodo amat. Badai itu nggak akan bisa mempengaruhi hidup saya gitu. Betul, Ustaz. Ustaz Khalis, silakan. Mbak Nita, monggo Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa booster pagi ini, Masya Allah. Saya terinspirasi banget dengan Ude dan Babe. Hari ini perjalanan hidup saya 11 tahun sendiri, dan sampai di titik ini aja juga nggak pernah nyangka gitu ya. Alhamdulillah anak-anak dimudahkan sama Allah semuanya. Allah baik banget memang. Justru makanya saya bilang, aduh ini pagi ini nih mood booster banget, subhanallah. Saya nggak bisa ngomong, Allah tuh menunjukkan langkah ke sini tuh luar biasa sekali. Jadi saya alhamdulillah berpikiran positif aja seperti tadi Bebe Haikal, dan saya
justru dengan adanya ujian terberat dalam hidup saya seumur hidup ya, dengan saya diberi apa ya, ujian ya, bener ya, ujian dengan Mm-mm. cancer yang ada di tubuh saya. Tapi hari ini saya cuma berpikir gini, Allah sampai di titik ini aja saya udah luar biasa gitu. Dengan saya bisa menyekolahkan anak-anak dalam kondisi sendiri dan alhamdulillah dijadiin aja. Sampai Kevin tuh cuma bilang gini, "Mami ada uang." Udah, nanti ada Allah. Udah, dia sampai bilang, "Kenapa Mami bilang ada Allah gitu kan? Kan Mami sekarang nggak ada uangnya, bisa sekolahin aku untuk dokter spesialis tuh nggak murah loh," katanya gitu. "Udah kamu sekolah aja yang penting kamu niat, kamu belajar yang benar, Allah akan datangkan aja." Padahal saya sendiri juga dalam otak gini, "Gimana ya caranya ya? Bisa nggak ini?" Gitu. Anda nggak Gitu. perlu tahu caranya, Anda cukup yakin. Hebat, Iya, betul, iya, betul. itu itu. Tapi ada satu, Babe, ada satu ganjalan yang kadang suka bikin langkah saya jadi tersendat. Apa itu? Ini dari bude saya, bude saya. Bude saya tuh ya seperti tadi Ude bilang, Ude ada yang mengamati, misalkan Ude bilang, nanti 2 tahun lagi saya akan ini nih, atau Babe Haikal bilang, lihat majalah Forbes itu dengan Tommy Winata, TW. Nanti saya akan juga jadi cover di sini, saya akan diundang atau saya akan diwawancarai, itu kan. Itu satu motivasi di otak kita kan, gitu ya. Mm-mm. Nah, rupanya bude saya mengamati sepak terjang saya selama saya menjalani kehidupan sendiri. Terus tiba-tiba dia bilang, "Kamu tuh jangan terlalu ambisius dong," katanya gitu. Saya Mm-mm. terdiam gitu, Babe. Hah? Ambisius seperti apa ya? Saya cuma bilang. Terus saya mulai mulai mengkaji. Antara ambisi dan ambisius itu beda loh, gitu. Mm-mm. Dan saya pikir kalau ambisius itu kita mempunyai keinginan tapi bisa menghalalkan segala cara, baik positif maupun negatif. Tapi kalau Mm-mm. ambisi itu harus punya batin saya pada saat itu Iya, gitu. iya. Itu jadi saya cuma pikir gini, apakah saya ambisius ya? Saya bisa seperti ini sampai detik ini dan saya bekerja benar-benar emang untuk keluarga gitu. Terus Mm-mm. Eee, itu yang kadang-kadang bagaimana menghilangkan antara kalimat itu terngiang terus, soalnya kayak kayak saya pas inilah sekarang saat ini, saya sedang dihadapkan dengan satu pekerjaan baru yang saya cuma mikir gini, kayak kemarin saya sempat bicara sama Ude, "Duh Ude, ya saya dikasih rezeki dari entertainment, gimana dong?" Gitu. Saya mau sih, mau rubah haluan, tapi belum kelihatan ya gitu. Sementara saya memang menjalankan hidup itu adalah saya tahu dunia entertainment itu banyak banyak maksiatnya, tapi saya cuma niat Allah, saya niat untuk kerja buat keluarga. Jadi kalau setelah event selesai itu memang ada post party, saya akan pulang dan saya selalu membawa anak-anak saya dari kecil, saya selalu, misalkan kita ada di, venue-nya di mana, misalkan ada di Senayan, saya bisa buka kamar di Mulia atau di Hilton, dan anak-anak nggak bisa jauh dari saya. Nanti supir akan jemput dia pulang pergi untuk sekolah dari situ. Jadi pada saat saya harus kembali atau selesai jam 2 pagi, saya balik lihat anak-anak, itu semangat hidup buat saya banget. Nah, yang saya pikirin sekarang, apakah itu dibilang ambisi atau ambisius gitu, itu kadang mengganjal langkah saya, Babe. Bu, Nah maaf nih. ya, Referensinya itu kalau ke Quran, kalau ke hadis, Ibu nggak akan merasakan bersalah dan nggak akan mendapatkan kebingungan. Bu, ya. Romawi sudah berdiri 200 tahun sebelum Nabi. Ya. Romawi saat Nabi baru punya 98 orang, Romawi sudah lebih 2 juta. Mhm. Pendapat Ibu kalau Ibu ada di antara 98 orang itu, ya, dengan pasukan Romawi yang jumlahnya 2 juta dengan segala perlengkapan perang termasuk meriam, dia udah punya meriam, dia udah punya segala macam. Yang 98 cuman pedang ini bisa nggak ngalahin 2 juta orang? Nggak bisa kalau logikanya. Itu ambisi atau ambisius kira-kira? Ambisius, Nah, mau itu ngalahin. over confident gitu kan ya, over confident Mhm, dan segalanya. mhm, Terus mhm, kok Nabi bilang Romawi di tanganku? mhm, Kok Nabi bilang kita bakal kalahin dia? mhm. Gitu. Jadi, apa namanya, kalau menyertakan Allah,
akan rontok tuh Bu teori ambisius dan ambisi. Kenapa? Karena yang kita tampilkan bukan kekuatan kita. Kalau Allah mau bisa gitu. Oh, baik. Mau ambisi, mau ambisius, mau ambisius, mau ambisiis, kalau Allah mau bisa. Hmm. Nah, begitu yang terjadi pada Nabi. Kalau Allah mau bisa, maka itu kita pantaskan diri kita supaya kejadian. Karena apa? Karena pikiran kita lagi-lagi balik seperti tadi. Kalau pikiran kita nggak bakal ya kagak. Saya di dunia sales ya Bu. Saya di dunia sales. Waktu itu rate itu siapa yang tahu rate itu jauh di bawah. Yang menang itu Baygon. Kalau nggak Baygon orang beli Hits. Kalau nggak Mortin atau yang aman Force Magic. Rate siapa yang lihat? Saya kumpulin anak-anak yang punya pikiran benar dan lurus. Kita bisa nggak ngalahin Baygon? Bisa. Kita bisa nggak ngalahin Baygon? Bisa. Rate nih Bu. Saya national manager untuk rate Bu. Ya. Oh, Saya ajak ya. berpikir anak-anak untuk bisa mengalahkan. Ya ampun, ngalahin Hit aja nggak mampu lah. Hit itu dahsyat lah gitu ya. Yuk, rate menang. Sampai saya bikin lagu, rate menang, menang lah. Pulang mendapat order, pulang bawa order, maju lah. Saya nggak tanda tangan klaim bensin kalau di bawahnya nggak ada tulisan sesuatu tentang rate. Rate mania, rate jaya, rate menang. Karena rate saya kaya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu tahu apa yang terjadi? Terjadi badai yang luar biasa menghempaskan Hit karena mengandung diklosfur. Diklosfur itu bahan berbahaya untuk kesehatan, dicabut oleh BPOM dan Hit hilang dari peredaran. Rate kemudian naik. Ibu tahu sekarang rate itu sekarang membeli Baygon di bawah bendera JHHP, Johnson Home Hygiene Product. Masya Allah. Baygon ini kita beli sekalian Bu, bukan tanggung-tanggung itu Bu. Orang mau bilang karena apa terserah. Tapi itu karena pola pikir yang kalau Allah mau bisa. Ini saya sales Bu. Sales rate yang kemudian kenaikan sales saya 960%. Bukan 90, hampir 1000%. Di mana semua orang akhirnya mau dengan rate. Itu saya waktu itu salesnya. Saya sudah keluar dan rate-nya terus berjaya, dan saat ini rate adalah membeli Baygon. Itu nggak mungkin. Orang bilang ambisi, orang bilang saya bego, orang bilang saya sarap, orang bilang overconfident. Yang bilang begitu saya keluarin, bukan keluarin dari perusahaan, keluar dari grup rate. Anda nggak pantas berada di sini. Di sini orang yang menang. Itu dahsyat semua tuh Bu. Mungkin saya terinspirasi dengan kisah-kisah heroik para sahabat. Kalaupun tidak, orang zaman sekarang kalau dia bisa memperhatikan dengan detail, misalnya sebuah lagu Iwan Fals judulnya Ambisi. Waduh, Ibu dengerin deh. Tak berjari, cengkram berulang kali. Tak berkaki, cobalah untuk berlari. Coba aja. Kan, tak bermata, pandang dunia dengan jiwa. Tak bertelinga, jangan cepat kecewa. Jadi, lagu itu gue bilang, gila, bagaimana? Tak berjari, cengkram berulang kali, keinginan di hati. Tak bermata, pandang dunia dengan jiwa. Kok itu lagu kok aneh ya? Iwan Fals kok aneh bikin lagu kayak gitu? Ya nggak aneh sekarang. Gitu, nggak aneh sekarang. Ternyata jawabannya adalah kalau Allah mau, bisa. Gitu. Ini saya sudah lewat 8 menit. Kayaknya kita sambung nih minggu depan. Keren ini ya. Baik. Udah, Babe, Masya Allah, luar biasa ini memotivasi saya untuk tetap berdiri bahwa kehidupan saya masih tetap berlanjut, dan saya rubah mindset saya, bukan ambisi atau ambisius, bukan. Kalau Allah mau, pasti bisa. Barakallah semuanya. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masya Allah nih, tambah penasaran. Insya Allah ya, nanti kita akan lanjut lagi, akan kita bahas kembali ini karena ini booster kata para jamaah semua nih, kata Bu Nita, booster untuk kita semua di pagi ini. Mudah-mudahan ketika Allah berkehendak dan kita harus berdisiplin dalam pikiran kita ya, disiplin juga dalam kata, karena bahagia itu tanpa syarat saja. Oh iya dong. Bahagia itu tanpa syarat. Jadi harus apapun decision. Menari di atas badai, bukan badai sebelah, karena setiap kali kita pasti ada ujian, pasti ada masalah ya. Pasti berulang kembali tuh badai datang. Tapi bagaimana kita menjadi seorang nakhoda yang baik, yaitu yang cerdik, yang harus bisa mengendalikan bahtera dengan di atas badai dan
Tentu mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dalam ujian di dunia ini, tentu karena dunia adalah ujian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus jaga kita dan Allah selamatkan kita, tentu bukan hanya selamat di dunia, tapi yang paling penting adalah selamat di akhirat kelak. Makin tua, Amin ya Rabb. makin sehat, makin tua, makin semangat, Iya, makin iya, tua, makin iya betul, salihah, betul, betul. Makin tua makin makin kaya, gagah. makin Masya Allah, makin berjaya mudah-mudahan karena izin Allah semua, dan tentu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ambisi pribadi untuk kepentingan diri sendiri, tapi karena tadi berbagi menjadi salah satu pilar penting ya, Be ya. Udah Oh ya. iya, Berbagi, ketika kita bisa berbagi kebahagiaan sama orang, itu sesungguhnya orang yang bahagia. Orang yang bisa berbagi kebahagiaan itulah orang yang sesungguhnya berbahagia. Justru orang yang egois sesungguhnya bukan orang yang bahagia. Maka jadikanlah momen pertemuan ini kita lebih sering untuk berbagi dengan sesama. Admin sudah nge-share, Teh Nadia sudah nge-share, mari kita bersedekah di pagi hari rutin. Mudah-mudahan juga dari apa namanya, pagi yang penuh berkah ini kita terus jadikan amal soleh insya kita, Allah. salah satunya Siap, sedekah, menjadi booster untuk kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. siap. Ya. Baik, kita tutup karena nanti insya Allah kita akan lanjut, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk Uday dan Mbak Haikal, Insya Allah. dan juga untuk jemaah semuanya yang hadir. Ini booster sangat luar biasa di pagi ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.